Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Hadirin fillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah. Sehat-sehat semua hadirin. Alhamdulillah, semoga Allah selalu hadirkan keafiatan, keberkahan kepada kita semua. Bapak Ibu semua dirahmati Allah, di pagi hari ini hadirin kita akan mengenal siapa ulama itu sebenarnya. Ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai ulama akhirat. Karena beliau punya istilah sebaliknya bagi ulama akhirat itu ulama dunia, ulama ulama perusak hadirin. Nah, Bapak Ibu semua oleh Allah, untuk menjadi seorang ulama itu dia harus punya kapasitas keilmuan, tentunya dia memahami syariat hadirin secara mendalam. Tapi tentu ternyata bukan terbatas hanya itu hadirin. Nah, saya Bapak Ibu semua menyampaikan ini hadirin, saya mengakui sekali tentu jauh sekali dari kata ulama. Saya ini hanya mubalik, penceramah, ustadz, dai hadirin. Jadi ulama itu kriterianya tidak mudah sekali. Nah, tapi ada penjelasan yang menarik bagi Imam Al-Ghazali. Ternyata Bapak Ibu semua, ulama akhirat itu bukan hanya orang-orang yang sebatas memahami fikih, memahami hadis, tapi harus memiliki sifat-sifat kesolihan yang lebih dalam daripada itu hadirin. Nah, ini supaya kita mengenal siapa ulama, supaya jangan ada hadirin anggapan atau perkataan, kok ada ya seorang ulama seperti ini, kok ada ya kiai seperti ini, kok ada ya pimpinan pesantren seperti ini. Kalau ternyata tidak sesuai dengan nama ulama itu, hakikatnya bukan ulama hadirin, bukan kiai. Kalau memang tadi kita definisikan kiai itu sama dengan ulama. Nah, dalam Al-Quran Bapak Ibu semua, Allah ceritakan tentang kisahnya Ba'lam bin Bawra, seorang ulama Bani Israel. Kalau diminta doa, itu doanya pasti diijabah hadirin. Ini solihnya Ba'lam bin Bawra, seorang ulama di zaman Bani Israel yang hafal kitab Allah, hafal kitab Allah. Namun ternyata Ba'lam bin Bawra ini diuji dengan godaan duniawi. Ketika itu ditawari kekuasaan dan kekayaan oleh Raja Madian. Akhirnya dia menjual agama Allah dengan harga yang murah, bahkan menentang dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Dia mengorbankan imannya, menjual agamanya, menjual imannya hadirin. Nah, ini peringatan yang keras sekali dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf ayat 175. Nah, Allah abadikan hadirin kisahnya Ba'lam bin Bawra, seorang ulama yang dia tergoda dengan kekayaan dan kekuasaan. Nah, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, watlu 'alaihim naba'alladzi ataina. Bacakanlah Muhammad kepada mereka naba, berita. Kemarin kita bahas surat An-Naba, Pak hadirin. Kemarin kita bahas ya, berita dalam bahasa Arab itu sebenarnya bisa dengan istilah khobar. Apa bedanya khobar dengan naba? Naba itu orang Arab sering menggunakannya untuk satu berita yang penting untuk kehidupan kita, itu namanya naba. Makanya Nabi dinamakan Nabi. Nabi itu karena pembawa berita yang sangat penting. Makanya Nabi dinamakan dengan Nabi, satu akar kata dengan naba. Nah, Allah sampaikan ini ada berita, ada satu pelajaran yang sangat penting sekali
alladzi atainahu ayatina, tentang seseorang yang pernah kami beri ayat-ayat kami. Jadi fansalakha minha, kemudian dia tergelincir, dia melepaskan diri dari ayat-ayat kami, meninggalkan ayat-ayat kami. Fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin, setan kemudian memperdayainya, menggodanya, kemudian dia termasuk menjadi orang-orang yang sesat. Nah, kata para ulama tafsir, Bapak Ibu semua, ayat ini itu berbicara tentang Ba'lam bin Bawrah. Jadi ada ternyata seorang ulama justru ketinggian ilmunya itu tidak menjadikan hadirin selalu selaras dengan akhlak sehari-harinya, Pak. Ada yang seperti itu, hadirin. Ketinggian ilmunya terhadap ilmu syariat, justru ilmu itu digunakan untuk menjual ayat-ayat Allah dengan murah sekali. Dan ini naudzubillah, hadirin. Ini semoga Allah lindungi kita semua. Bapak Ibu semua oleh Allah, makanya di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, siksa yang paling keras di hari kiamat itu diberikan oleh Allah kepada seorang ulama yang ilmunya tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri. Hadirin, kata Nabi SAW, inna asyaddan nas, sungguh siksa yang paling keras, azaban yaumal qiyamah, siksanya nanti di hari kiamat, alimun lam yanfa'ullahu bi'ilmi, seorang ulama yang Allah tidak menjadikan manfaat dengan ilmunya. Hadirin, makanya Bapak Ibu semua, di antara hal yang sering hadirin kalau saya beres mengisi kajian, Bapak Ibu semua, kadang saya pribadi, Bapak Ibu semua, jangan melihat mungkin banyak ustadz itu sudah beres Pak ketika ceramah, Pak. Saya kadang kalau beres mengisi ceramah kajian itu, zikir yang paling banyak itu istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Pertama, saya takut menyampaikan ilmu itu keliru, kan itu jadi tanggung jawab saya Pak di akhirat. Kalau menyampaikan ilmu ternyata keliru. Yang kedua, saya paling tahu hadirin kan apa yang saya sampaikan ini sudah tergambar pada diri saya ataukah belum. Saya banyak beristighfar itu khawatir apa yang disampaikan itu ternyata belum ada pada diri saya. Tadi ini beratnya menjadi seorang dai, Pak. Menjadi seorang penceramah, hadirin. Tanggung jawab yang paling besar itu tentu bukan pada umat, tapi tanggung jawab yang paling besar itu adalah pada diri sendiri, hadirin. Nah, Bapak Ibu semua oleh Allah, kalau kata Umar, beliau pernah mengatakan seperti ini, hadirin. Inna akhwafa ma akhafu ala hadhil ummah, sungguh hal yang paling aku khawatirkan, paling aku takutkan terhadap umat ini, al-munafiqul alim, seorang ulama yang munafik. Orang bertanya kepada Umar, kok ada ulama tapi munafik? Kan seperti dua kata yang bertentangan. Kok ulama tapi munafik? Wa kaifa yakunu munafiqan aliman? Umar, seperti apa ada orang dia ulama tapi ternyata munafik? Kata Umar, alimul lisan, lisannya pandai, hadirin, bersilat lidah. Dia pandai ceramah di sana sini, Bapak Ibu semua, ya. Tapi kata Umar, jahilul qalbi wal amal, hatinya bodoh, amalnya pun bodoh. Hadirin, lisannya bisa jadi bagus. Hadirin, Bapak Ibu semua, Imam Ibnu Jauzi, Pak, rahimahullah, beliau kan seorang ulama besar, hadirin. Karyanya banyak sekali. Imam Ibnu Jauzi itu kalau membuka majelis, hadirin, saya pernah baca dalam biografinya, mengisi kajian, itu orang-orang datang puluhan ribu, bahkan datang ke majelisnya 3 hari sebelum kajian, Pak. Itu sampai sewa rumah di sekitar. Jadi kalau terbayang, hadirin, kalau misalkan ada seorang ustadz, Pak, 3 hari sebelum itu udah datang, karena supaya dapat porsi tempat duduk, hadirin. Itu besarnya Imam Ibnu Jauzi rahimahullah. Dan sudah ribuan orang di tangan Imam Ibnu Jauzi itu masuk Islam, Pak. Tapi satu waktu Imam Ibnu Jauzi menangis, hadirin. Beliau menangis, Pak. Beliau mengatakan, saya khawatir sekali berapa orang mendapatkan cahaya Allah dari lisan saya,
Tapi saya khawatir terhadap diri saya sendiri. Justru saya khawatir saya yang tidak selamat nanti di hari kiamat. Imam Ibnu Jauzi sampai mengatakan itu, Pak. Itu sekelasnya Imam Ibnu Jauzi, seorang ulama besar, hadirin. Ini apalagi sekelas Ustaz Husna, Pak. Makanya Bapak Ibu semua doakan, Pak. Doakan Ustaz Syahrina, saya, hadirin, agar Allah selamatkan ilmunya, akhlaknya, hadirin. Bapak Ibu semua. Hadirin ikhwati minallah, bahkan di dalam hadis yang lain, ini dulu pernah saya sampaikan ya, ini siksaan yang keras di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, bagi orang yang hadirin dia senang memerintahkan yang baik tapi ternyata tidak tergambar pada dirinya. Kata Nabi, yuja'u birrajul yaumal qiyamah fayulqa finnar. Nanti didatangkan di hari kiamat seorang, dia dilemparkan begitu keras ke dalam neraka, hadirin. Saking kerasnya, hadirin, fatandaliqu abtabuhu finnar. Seluruh isi perutnya terburai keluar. Saking kerasnya. Fayaduru kama yadurul himar biroha. Dia berputar-putar, hadirin, sudah isi perutnya keluar, Pak. Dia berputar-putar seperti keledai memutarkan kincir. Orang-orang di dalam neraka heran, Pak. Kok ada orang yang begitu keras sekali? Siksaannya seperti itu. Akhirnya para penghuni neraka berkumpullah mendekati orang itu, karena cuma dia saja disiksa oleh Allah seperti itu. Didekati oleh para penghuni neraka. Ketika didekati ternyata para penghuni neraka itu kenal, Pak, orang itu. Para penghuni neraka ketika itu berkata, "Ata'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar?" Bukankah kamu yang dulu memerintahkan kami berbuat baik? Bukankah kamu yang dahulu memerintahkan kami untuk meninggalkan larangan-larangan Allah? Kalau bahasa saya, Pak, Ustadz kok ada di sini gitu, Pak? Kok Ustadz ada di sini? Ustadz dia yang ceramahnya di YouTube banyak sekali saya tonton ceramahnya. Kok ada di sini kan itu? Kalau saya di sini wajar kan itu? Kok Ustadz ada di sini? Ditanya, Pak Heran. Apa jawaban seorang ini dalam neraka? Amuru bil ma'ruf wala atihi wa anha 'anil munkar wa atihi. Kata dia, memang aku dulu, ini aku yang kalian lihat ketika di dunia. Aku memerintahkan kebaikan kepada kalian, tapi aku tidak melakukannya, dan aku melarang berbagai keburukan kepada kalian, tapi ternyata aku melakukannya. Siksaannya begitu keras sekali, hadir, bagi seorang yang dia senang mengajak orang lain tapi dia tidak tergambar pada dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu semuanya oleh Allah, makanya bagi seorang ulama, hadirin, mau tidak mau, pertama jangan pernah berhenti untuk belajar, hadirin. Ini nasihat untuk saya sendiri, hadirin, kepada Ustaz Syahrina, kepada siapapun para asatidz. Jangan pernah berhenti belajar. Yang kedua, jangan pernah berhenti untuk bermuhasabah diri, hadirin. Makanya saya ya ingat nasihat Ustaz Nasruddin itu. Beliau minimal Ustaz itu dari 1 tahun, kalau tidak bisa setiap hari itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu jadi arena muhasabah diri. Jadi fokus buat melihat ceramahnya sudah sampai mana, akhlaknya, bagaimana keluarganya, hadirin. Jadi mengevaluasi diri, menimbang diri, Bapak Ibu semua. Ini kata Imam Ibnu Mubarak, la yazalul mar'u aliman, seorang itu akan tetap menjadi seorang alim ma talabal ilma, selama dia mau tetap menuntut ilmu. Fa idza dhanna annahu qad aliman, kalau dia menganggap dirinya sudah berilmu, hadirin, faqad jahula, justru hakikatnya dia bodoh. Justru orang alim itu adalah orang yang tidak mau berhenti belajar. Itu orang alim, orang yang hadirin paham, hadirin, yang berilmu itu. Tapi sebaliknya, kalau dia menganggap dirinya merasa cukup, hadirin, tidak mau belajar lagi, hakikatnya dia bodoh meskipun dia seorang alim. Nah, enggak pernah berhenti bagi seorang, hadirin, seorang ulama itu untuk selalu belajar. Nah, Bapak Ibu semuanya oleh Allah, ini kata Imam Al-Ghazali, hadirin, ada 6 hal adab ulama yang harus dimiliki. Yang kata beliau tadi, ulama akhirat itu. Pertama, hadirin,
niat yang murni tidak mencari dunia. Ini yang paling fokus. Seorang ulama itu tidak boleh hadirin niatnya menyampaikan agama itu karena mencari dunia. Makanya saya pribadi hadirin tidak setuju sekali kalau ada hadirin seorang ustadz dia ceramah itu harus mematok Pak, mematok dia kalau mau datang sekian. Dulu teman saya di Padalarang cerita hadirin ada seorang dai kondang, dia lulusan dulu sering tidak tergesa-gesa dalam berfatwa. Makanya hadirin, nih saya berpesan sekali Pak, jangan memaksa setiap ustadz itu harus menjawab semua pertanyaan agama. Tidak semua ustadz itu paham Pak. Ilmu agama ini kan luas Pak. Kadang kan jamaah mal gitu hadirin. Jangankan jamaah, istri saya kadang kalau ya ngobrol Pak di rumah hadirin, kadang kan bercanda, nanya lah, tahu nggak ini hadisnya mah? Nggak tahu. Masa ustadz nggak tahu? Hadirin, jamaah kadang ingin memaksa semua pertanyaan itu harus dijawab. Enggak Pak, tidak semua ustadz itu memahami ilmu agama. Ilmu luas sekali. Ada akidah, ada fikih, ada ilmu waris, ada tajwid. Ada ustadz yang paham fikih Pak, nggak paham tajwid. Ada yang paham hadirin ilmu waris, gak paham fikih hadirin. Ya, gak ada yang paham fikih, gak paham akidah Pak. Gak semua urusan itu dipahami semua hadirin. Seorang ulama akhirat itu dia berhati-hati menjawab pertanyaan itu. Nah, Imam Malik rahimahullah pernah satu waktu di majlisnya hadirin, kan ulama besar Imam Malik itu hadirin, ditanya 40 pertanyaan. Dia hanya bisa menjawab 4 pertanyaan saja, 36 pertanyaannya dia hanya menjawab tidak tahu. Ulama besar Pak, ini luar biasanya. Maka seorang ulama itu dia adalah orang-orang yang hati-hati di dalam berfatwa. Ini kata Imam Al-Ghazali. Nah, hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah. Nah, inilah ringkasannya. Seorang ulama akhirat itu tidak mencari dunia hadirin. Ini karena seorang ulama dunia itu dia akan tadi keterikatan terhadap dunia, justru jadi tawanan setan hadirin. Ini kalau seorang ulama dia sudah tertawan dengan kenikmatan dunianya, maka Allah akan haramkan dia merasakan lezatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Malik bin Dinar. Kedua, menguatkan ilmu akhirat. Nanti kita akan lihat tadi aspek ilmu akhirat itu sih apa saja. Ketiga, penyelarasan ucapan dan perbuatan hadirin. Dia yang mengingatkan kepada Allah, justru dia sendiri lupa kepada Allah. Dia mengingatkan orang untuk takut, justru dia yang berani melanggar larangan Allah. Dia menyuruh dekat dengan Allah, namun ternyata dia jauh dari Allah. Dia mengajak kepada Allah, namun dia lari dari Allah. Dia membaca kitab Allah, namun sendiri dia menyimpang dari ayat-ayat Allah. Ini kata Imam Ibnu Samak dalam Ihya Ulumuddin. Keempat, kelima, dia membatasi hadirin, mensifati dirinya dengan kesederhanaan. Kemudian kelima, menjauhi kekuasaan. Dan keenam, kehati-hatiannya dalam menyampaikan fatwa. Tadi dia berhati-hati, tidak tergesa-gesa hadirin, dia berhati-hati. Nih, Bapak Ibu semuanya Allah, Imam Al-Ghazali. Nah, apa yang dimaksud dengan ulama akhirat itu? Beliau merangkum ulama akhirat itu dari 5 ayat Allah hadirin. 5 ayat, saya kutipkan langsung ini penjelasan beliau. Kata beliau, alamatu ulama'il akhirah. Ini harokatnya agak ada yang nggak benar. Tanda-tanda ulama akhirat itu mafhumatun min khamsi ayatin min kitabillah, difahami dari 5 ayat Allah. Apa saja? Jadi siapa yang disebut dengan ulama akhirat itu harus memiliki 5. Tadi saya sampaikan, untuk jadi ulama saja berat, apalagi jadi ulama akhirat berat lagi. Karena ulama itu tadi kompetensi keilmuannya, kemudian ada sifat-sifat. Nah, sifat apa saja? Pertama, khasyah, rasa takutnya besar pada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, khusyuk. Ketiga, tawadu, rendah hati. Keempat, husnul khuluq, akhlaknya mulia. Kelima,
itharul akhirah ala dunya, dia lebih mementingkan kehidupan akhiratnya daripada dunia, yang disebut dengan zuhud. Yang kelima, zuhud, hadirin. Nah, dari mana ayatnya? Pertama, khosyah dari ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ayat ini, hadirin, hanya saja orang yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama. Maka ciri ulama akhirat itu yang paling pokok adalah khosyah, terasa keagungan Allah, dia takut kepada Allah, hadirin. Terdorong beramalnya itu karena dia sangat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khusyuk. Dari ayat khasyi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka khusyuk beribadah kepada Allah dan mereka tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Yang kedua, khusyuk. Ketiga, tawadhu, hadirin. Dari ayat wakhfid janahaka lil mu'minin. Nabi saja diperintahkan untuk rendahkanlah Muhammad dirimu kepada orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad saja diperintahkan untuk rendah hati. Maka seorang ulama yang benar itu adalah seorang yang tidak angkuh, tidak sombong, dia rendah hati meskipun tinggi ilmunya. Hadirin, dulu saya masih terbayang sekali Pak, ketika di Darul Ifta, hadirin, di Mesir, kan kami belajar dengan para ulama-ulama besar Pak di Al-Azhar. Ini kesempatan yang berharga sekali ketika itu. Bahkan saya merasakan bukan hanya ilmu tapi adab yang luar biasa. Satu waktu kami hadirin mendapatkan materi dari mufti Mesir Pak. Mufti Mesir itu kan di antara kedudukan ulama tertinggi di Mesir itu jadi mufti Pak. Namanya Profesor Dr. Ibrahim Syauqi Alam. Karyanya banyak sekali. Bahkan kami diberi, meskipun bentuknya kitab PDF, hadirin, ada 100 lebih karya beliau dalam bidang fatwa, yang satu karyanya bisa sampai 500 halaman Pak. Karyanya tentang fatwa, ini luar biasa. Beliau mengisi lah, hadirin, ya, memberikan nasihat lah tentang tentang hukum seperti apa. Kemudian di akhir beliau masih sempat-sempatnya mengatakan seperti ini Pak. Nah, apa yang saya sampaikan ini kira-kira mudah difahami ataukah tidak? Saya memohon maaf sekali atas segala kekurangan saya dalam menyampaikan. Kami Pak yang sebagai orang sangat kecil Pak, dia ulama besar, bahkan bukan dihormati oleh masyarakat Mesir, oleh para ulama di Mesir dihormati sekali beliau, kedudukan beliau itu dihormati. Tapi saya dalam hati Pak, ini orang tawadu sekali. Sampai beres mengisi materi, beliau turun. Dia pun masih nanya kepada kami, tadi apa yang saya sampaikan mudah dipahami tidak? Mohon maaf ya kalau saya apa yang disampaikan tentu sangat jelas sekali terkait dengan hukum Islam, sangat jelas sekali. Tapi saya merasa ini, masya Allah, orang ini begitu rendah hati sekali. Justru orang yang semakin tinggi keilmuannya, dia akan semakin mengenal Allah dan semakin rendah hatinya, tidak akan angkuh dan sombong. Dan makanya kata Imam Al-Ghazali, tawadhu. Keempat, husnul khuluq, kebaikan akhlak. Hadirin, kan akhlak ini cabangnya banyak sekali. Nah, maka di antara syarat itu ada kebaikan akhlak. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, karena rahmat Allah engkau Muhammad bersikap lembut. Nah, para ulama itu harus bersikap lembut. Dan yang terakhir, hadirin, zuhud. Ini berdasarkan ayat qala alladziina utul ilm wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila sholihan. Nah, Bapak Ibu semuanya pada Allah, ini 5 karakter. Hadirin, siapa ulama akhirat itu? Kata Imam Al-Ghazali, ternyata bukan yang pandai menghafal hadis Pak. Meskipun itu bagian dari syarat jadi ulama. Bukan yang hafal Quran, meskipun itu bagian dari syarat ulama. Tapi lebih dalam daripada itu. Karena tadi hadirin, Al-Quran saja memberikan contoh Pak, Ba'lam bin Bawro itu hafal Quran, tapi ternyata justru dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Dia hafal kitab Allah, hadirin, dia banyak ilmunya, dia faham kitab Allah. Makanya kata Imam Al-Ghazali, 5 hal ini, hadirin, Bapak Ibu semua, kan Ihya Ulumuddin itu dulu saya pernah sampaikan juga ya, itu terlahir dari kegelisahan Imam Al-Ghazali melihat para ulama di zamannya, hadirin, tidak beres Pak. Di zaman Imam Al-Ghazali, kan Imam Al-Ghazali itu dulu menjadi rektor Nizamiyah Pak, di antara jabatan tertinggi ketika itu.
orang hadirin santrinya sudah banyak, dibiayai oleh negara. Bahkan Imam Al-Ghazali ini saking terhormatnya, kalau beliau membuka majelisnya mengajar, yang datang itu 300 ulama, Pak. Bukan 300 jamaah, Pak. Itu besarnya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kemudian melihat hadirin, ini ulama gak beres. Satu kelompok dengan kelompok yang lain hadirin berselisih. Bahkan sampai kontak fisik di zaman Imam Al-Ghazali. Sampai berperang, Pak. Madhab ini dengan madhab ini. Ya kalau hari ini Pak, kelompok ormas ini dengan ormas ini. Di zaman Al-Ghazali itu udah terjadi. Padahal itu kan ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu hadirin. Berselisih. Banyak para ulama yang menjilat kekuasaan hadirin. Dia menggunakan ayat-ayat Allah, hadis-hadis, tapi bukan untuk menyampaikan ayat-ayat Allah, tapi untuk kepentingan kekuasaan dan kekayaan. Imam Al-Ghazali melihat itu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali kemudian melepaskan semua jabatannya jadi rektor, Pak. Kekayaannya, popularitasnya, kehadirin jabatan tingginya dilepaskan oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengasingkan diri ke Mekah, beruzlah hadirin. Disitulah kemudian Imam Al-Ghazali merenung, Pak, apa yang gak beres dalam agama ini. Akhirnya beliau menulis selama 10 tahun, menulislah Ihya Ulumuddin. Ihya Ulumuddin itu kan artinya menghidupkan ilmu-ilmu agama. Seperti apa ilmu agama yang benar? Nah, beliau kemudian tulis selama 10 tahun, Pak. Selama 10 tahun di Mekah itu, saya baca biografinya, Imam Al-Ghazali itu hadirin hanya bekerja sebagai juru tulis saja, Pak. Sebagai juru tulis. Beliau mengasingkan diri, kemudian beliau menulis. Yang kata Dr. Majid Irsan Khailani, karena karyanya Ihya Ulumuddin itulah kemudian Imam Al-Ghazali memperbaiki hadirin ulama ketika itu. Diperbaiki, Pak. Seperti apa? Akhirnya generasi ganti generasi, terlahirlah sosok Salahuddin Al-Ayyubi. Hadirin. Jadi Bapak Ibu semua, pemimpin besar itu bukan terlahir seperti Gatot Kaca turun langsung dari langit, Pak. Tapi terlahir dari gagasan, keilmuan, masyarakat yang benar, ulamanya udah benar, akhirnya terlahir. Makanya jangan heran kalau misalnya sampai kapanpun hadirin, pemimpin buruk itu karena memang cerminan masyarakatnya, Pak. Cerminan masyarakatnya. Hadirin, saya kemarin dapat postingan siapa pimpinan pesantren di Kiai Naji, hadirin. Beliau posting, Pak, ada mobil kolbak itu ya, kemudian bawa telur, kemudian jatuh tumpah telur di jalan. Masyarakat yang lihat hadirin menjarah telur itu puluhan kilo, hadirin, menjarah lah. Si yang punya itu dia nangis lah, maksudnya kan dia jualan itu, dia sangat sedih, sudah dapat musibah, telurnya yang udah malah dijarah sama warga, Pak, habis, hadirin. Kemudian ya Kiai Naji, beliau buat postingan kan itu. Makanya jangan heran kalau pemimpin pejabat kita itu karakternya korup, karena warganya pun kayak gitu. Hal yang paling kecil pun warga pun telur aja dijarah kan kayak gitu. Alih-alih harusnya membantu, menolong, malah diambil telurnya oleh warga. Jangan heran. Makanya kata Nabi di hadis riwayat Ad-Darimir, kama takunu yuwalla alaikum. Seperti itulah keadaan kalian, maka seperti itulah Allah hadirkan pemimpin kalian. Pemimpin kita itu gambaran dari masyarakat kita, gambaran kita, Pak. Makanya jangan terlalu gelurlah kepada Prabowo, itu tuh gambaran kita udah, Pak. Hadir, itu gambaran masyarakat kita, hadir. Itu Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu semua, Imam Al-Ghazali akhirnya menulis Ihya Ulumuddin, hadirin. Kata Dr. Rijal Majid Irsan Khailani kan menulis penelitian, Pak, tadi tentang pendidikan Islam. Beliau tesisnya atau disertasinya, beliau pengaruhnya Imam Al-Ghazali, kemudian terlahirnya sosok Salahuddin Al-Ayyubi, hadirin, sosok besar, pemimpin besar. Nah, hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, nah ini yang disampaikan Imam Al-Ghazali. Ini hanya satu bagian saja sebenarnya dalam Ihya Ulumuddin. Makanya kata Imam An-Nawawi, andaikan semua kitab ulama itu terbakar,
dan tersisa itu Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali, hadirin, maka kata Imam An-Nawawi, maka cukup Ihya Ulumuddin itu bekal bagi umat Islam. Andaikan semua kitab itu terbakar, terlepas dari hadirin kekurangannya, namanya manusia, mungkin ada kekurangannya, tapi karyanya tidak akan ada, tidak tergantikan. Hadirin, ini karya Imam Al-Ghazali. Nah, Bapak Ibu semuanya oleh Allah, nah ini 5 hadirin sifat dari ulama akhirat. Yang pertama zuhud, hadirin, dia mengutamakan akhirat, tidak mengutamakan dunia. Tapi bukan berarti kemudian ulama itu hadirin harus miskin, Pak. Enggak juga, bukan maksud itu. Zuhud itu dia tidak mengikat, dia tidak tertawan hatinya dengan kekayaan. Jadi, karena dulu pernah saya sampaikan setiap kajian, bahayanya kekayaan itu bukan dari hartanya, bukan. Kata Imam Al-Ghazali, Pak, bahayanya harta itu, bahayanya kekayaan itu ketika seorang tidak rela kehilangan kekayaan itu, Pak. Itu bahayanya kekayaan. Kata Imam Al-Ghazali, ini hadirin bahaya. Makanya kata beliau, ulama itu baiknya menghindari kekayaan. Kenapa? Karena bahayanya kekayaan itu, satu waktu seorang diberikan kekayaan, hadirin. Kemudian Allah cabut kekayaan itu, Pak. Yang bahaya itu ketika dia tidak ridho dan rela kekayaan itu dicabut oleh Allah, kemudian dia mengambil berbagai cara untuk mendapatkan kekayaan itu meskipun dengan jalan yang haram. Itu bahayanya kekayaan itu. Saya sering beri contohnya, hadirin, ada seorang, Pak, dia dulu mungkin ketika belum kaya, Pak, naik angkot, naik ojek biasa saja, Pak, hadirin. Kemudian diberikan kekayaan lah oleh Allah, dia punya mobil mewah, dia nyaman, hadirin. Kemudian dicabutlah kekayaannya oleh Allah, Pak, hadirin. Kemudian dia naik angkot lagi. Kira-kira naik angkot rasanya sama atau beda, Bang? Dia akan mengatakan, kan enggak sedikit orang, si angkotnya panas gitu, padahal dulu biasa saja naik angkot, Pak. Kita kan mungkin udah biasa naik mobil, pas naik angkotnya biasa, enggak enak gitu. Padahal dulu kita naik angkot biasa saja. Nah, yang bahaya itu adalah keterikatan kenyamanannya. Itu kata Imam Al-Ghazali. Sehingga dia tidak rela kehilangan kenyamanan itu, dia kemudian mengambil jalan-jalan yang haram supaya tetap mendapatkan kenyamanan itu. Itu bahayanya kekayaan, keterikatan kepada kekayaan itu. Makanya sebaik-baiknya kata Imam Al-Ghazali, ulama itu menjauhi kekayaan. Jadi saya berpayu Ustaz Syahrinal tong beunghar boleh. Adik ya, tapi tadi catatannya tadi, adik, bukan berarti miskin. Para ulama dulu itu orang-orang kaya. Abu Bakar, Pak, ulama tapi orang kaya, hadirin, ya. Kemudian Umar pun ulama, hadirin, tapi orang kaya, hadirin. Nah, tapi yang harus diberikan catatan itu keterikatannya, dan itu sulit sekali, hadirin. Melepaskan keterikatan kepada dunia itu gak mudah sekali, hadirin. Sudah merasakan kenikmatannya itu, akhirnya Allah akan kurangi kenikmatannya akhiratnya. Baik, hadirin, Bapak Ibu semua oleh Allah. Nah, inilah yang mungkin bisa kita bahas pada pagi hari ini. Ini sebagai gambaran siapa ulama akhirat menurut Imam Al-Ghazali, dan ini sebagai refleksi penutup. Ilmu sejati itu bukanlah yang sekedar memperfasih lisan di hadapan manusia, hadirin, melainkan yang menundukkan hati di hadapan Sang Pencipta Allah. Ketika hatinya bersih, hadirin, merasakan kehusyuan tadi. Makanya bagian ini yang paling terdalam, Pak. Khusyuk, rasa takut, ya, tawadu, rendah hati, kebaikan akhlaknya, zuhud. Ini sifat yang gak bisa, hadirin, dipelajari hanya lewat baca kitab. Itu gak bisa, Pak. Mempelajari khusyuk hanya dengan baca kitab gak bisa, harus latihan. Riyadhah, hadirin. Baik, Bapak Ibu semuanya Allah, hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan, hadirin. Ini selebihnya ini nasihat kepada saya pribadi, setidaknya jadi gambaran, Pak. Tadi jangan akhirnya ada ucapan, kok ada kiai seperti ini, hakikatnya dia bukan kiai. Kalau kok ada ulama seperti ini, hakikatnya dia bukan ulama. Karena yang ulama beneran itu ini, Pak. Kata ulama akhirat itu, yang dia benar, dan itu, hadirin, kriteria yang gak mudah sekali untuk melahirkan sosok yang seperti itu. Faham syariat, faham Al-Quran secara mendalam, akhlaknya mulia, zuhud,
khusyuk, khosyah, agak mudah mencari sosok seperti itu hadirin. Agak mudah sekali. Baik, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat hadirin dan jadi inspirasi untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Adapun yang benar semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.